Saya baru pertama kali dengar tersebut. Iya, tahu. Tahu. Kurang tahu. Tahu. Tumbuhan yang hidup di perairan air tawar. Tumbuhan laut warna hijau. Ya, salah satu tumbuhan laut yang sel tunggal, terus itu dia terbagi di chlorophyta kalau nggak salah. Yang saya dengar siapa ya, bisa untuk bermanfaat untuk kesehatan Pak. Nutrisinya tuh bisa untuk menyehatkan tubuh. Kalau tidak salah bagus untuk imun, bagus untuk kesehatan tubuh juga. Bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh intinya. Untuk manfaatnya saya juga kurang tahu. Kata jurnal yang saya baca, masa depan pangan di ternak sama di manusia, apalagi di rasum TNI, karena dia itu kaya akan nutrisi, terutama protein, terus itu ada kandungan lainnya yang mendukung dalam proses pangan. Belum pernah. Pernah, Pak. Pernah Pak? Belum pernah. Pernah, saya sendiri pernah uji soalnya. Kalau dari saya sendiri kemarin pernah melihat keju yang berwarna hijau dan mungkin itu yang dimaksud, Pak. Itu di kejunya tambahin dengan spirulina. Saya pernah baca gitu. Dia bukan ganggang hijau tapi mirip tumbuhan ganggang gitu kayak spirulina gitu Pak. Terus ditambahin ke keju, terus juga ada yang dijadiin kefir juga Pak. Salah satu jenis alga yang banyak tumbuh di air tawar dan berdasarkan warnanya, mengapa disebut hijau? Karena dia mengandung zat warna hijau atau biasa dikenal dengan istilah phycocyanin. Itu ada beberapa untuk kesehatan, diantaranya adalah untuk menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan juga melindungi atau menjadi vitamin bagi kesehatan tubuh. Keju merupakan salah satu makanan olahan susu yang dihasilkan melalui proses koagulasi atau pengentalan. Tidak hanya memanjakan lidah dengan kelezatannya, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Sebagai sumber gizi yang baik, keju mengandung banyak nutrisi penting seperti kalsium, protein, vitamin A, dan vitamin B12. Kandungan kalsium yang tinggi sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang dan gigi. Kandungan protein dalam keju membantu dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Tidak hanya itu, keju juga mengandung lemak yang memberikan energi dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Dalam dunia kuliner, keju memiliki tempat yang istimewa. Keju sering dijadikan bahan tambahan untuk memperkaya cita rasa dan tekstur berbagai hidangan, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, hingga penutup. Dalam upaya mengoptimalkan kandungan gizi pada keju, BRIN melalui Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan berinovasi dengan memfortifikasi atau menambahkan keju dengan spirulina. Jadi penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020 awal, di mana pada saat itu kita melihat fenomena di masyarakat. Yang pertama adalah terkait rendahnya nilai ekonomis dari susu yang dihasilkan oleh peternak lokal di Indonesia pada umumnya, di mana susu yang bernilai ekonomis rendah ini perlu ditingkatkan nilai ekonomisnya. Salah satunya adalah dibuat atau dilakukan diversifikasi menjadi olahan. Di sisi lain kita melihat fenomena tingginya konsumsi keju di masyarakat dengan berkembangnya atau beralihnya pola konsumsi atau pola hidup di masyarakat generasi Z dan juga kesadaran akan kesehatan, sehingga pasar keju ini meningkat. Dari hal tersebut maka kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan nilai ekonomis dari susu yang dihasilkan oleh peternak lokal. Nah, salah satunya yang kita coba kembangkan adalah spirulina.
dan juga spirulina sudah dihasilkan di budidaya secara lokal. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana agar dua komoditi ini bisa menjadi satu produk inovatif yang bisa menjadi satu keunggulan atau satu produk yang khas di masyarakat. Spirulina merupakan organisme yang banyak ditemukan di danau. Spirulina telah lama dikenal sebagai superfood terbaik di dunia. Manfaat spirulina bagi tubuh antara lain memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, meredakan gejala alergi, mengurangi resiko kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, serta menjaga kesehatan kulit. Kandungan spirulina ditambah dengan keju akan memberikan dampak bagi kesehatan yang luar biasa. Apa saja manfaat keju yang difortifikasi dengan spirulina bagi tubuh kita? Kenapa ditambahkan kepada keju? Yaitu untuk melengkapi nutrisi dari keju yang merupakan hasil olahan dari susu, di mana hasil olahan dari susu ini memiliki karakteristik tinggi protein, yaitu harapannya dapat meningkatkan manfaat dari produk keju ini sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh bagi konsumen yang mengkonsumsi keju yang bisa kita produksi. Produk ini melalui riset yang telah dihasilkan, kita menghasilkan satu paten yang sudah terdaftar, dan paten ini sudah dilisensikan oleh salah satu mitra riset kita, yaitu PT Rumah Keju Jogja, untuk dilakukan proses komersialisasi. Nah, dari lisensi ini PT Rumah Keju Jogja sudah memproduksi secara massal dan sudah mendapatkan perizinan edar dari Balai POM dan dari pihak terkait yang berwenang, sehingga saat ini produk yang dilisensikan tersebut sudah dikomersialisasikan dan dijual di pasaran bebas kepada masyarakat. Awal mula kami bekerja sama dengan BRIN tahun 2022 itu secara resminya. Namun sebelumnya, sejak kami berdiri 2018, kami sudah saling berkunjung. Pada waktu itu masih LIPI, kemudian setahun kemudian ada terjadi kunjungan balik dari LIPI pada waktu itu untuk melakukan inventarisasi riset ya yang ada di rumah, yang bisa digali di Rumah Keju Jogja, yaitu dengan riset tentang keju spirulina. Untuk proses pembuatannya, keju halloumi itu karena merupakan keju fresh, jadi tidak ada proses fermentasi. Jadi dan kebetulan juga tidak ada proses pengasaman, jadi di awal langsung dari susu, kemudian diproses penggumpalan, setelah penggumpalan proses sineresis juga. Nah, setelah itu kemudian dipres, dan untuk khusus keju Halina ini itu ada proses perebusan sehingga memberikan karakter yang chewy atau kenyal ya pada keju tersebut. Untuk keju spirulina ini harapan kami bisa menjadi salah satu makanan sehat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ketika kita menggabungkan atau kita berinovasi produk keju spirulina ini, diharapkan produk keju yang kita kembangkan tidak hanya disukai oleh masyarakat, tetapi keju ini memiliki manfaat, memiliki kelebihan kandungan antioksidan yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi makanan yang memiliki manfaat kesehatan bagi daya tahan tubuh.